Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Sebelum kita mengawali pagi hari kita, mari kita memuji muliakan nama Tuhan dan bakal mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan setiap kami kemurahan supaya kami dapat menikmati pagi hari ini Bapa. Bapa, sebelum kami mau mengawali pagi hari ini, kami mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersujud di dalam hadirat Tuhan. Kami mau menghampiri Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau untuk gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau untuk gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah mulai
Kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami sujud di bawah kaki Tuhan. Ini setiap pujian kami, ini setiap penyembahan kami Tuhan. Biarlah pujian ini dapat menyukakan hati Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami. Biarlah firman-Mu dapat menjadi rema untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, kita berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar dengan firman Tuhan. Di bulan yang baru kita mendapatkan tema yang baru adalah Kristus adalah kekuatan. Di sini Kristus adalah kekuatan. Kekuatan dalam hal apa? Kekuatan dalam segala hal. Kita memohon kekuatan dari Tuhan ketika kita merasa dalam kelemahan. Kita datang kepada Tuhan karena kita tahu bahwa kita pribadi yang lemah. Untuk itulah ketika kita dalam kelemahan, maka kita datang mencari Tuhan. Dalam berbagai-bagai hal kita memiliki kelemahan sebagai manusia. Lalu bagaimana keadaan kita jika kita baik-baik saja? Apakah kita juga mencari Kristus? Kita mau baca di Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Dikatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu berubah kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Surat ini adalah surat Paulus di mana Rasul Paulus bersuka cita karena jemaat di Filipi memiliki perhatian kepada Rasul Paulus dalam pelayanannya. Namun Rasul Paulus juga menyampaikan bahwa dalam kondisi apapun Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan dirinya. Kita lanjutkan di ayat yang ke-13, dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di ayat ini Paulus menegaskan bahwa Dia atau Kristuslah yang memberikan kekuatan dalam segala situasi yang Paulus hadapi. Baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, Kristuslah yang memberi kekuatan. Lalu apa yang dapat kita pelajari hari ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, Kristus memberikan kekuatan saat kita lemah. Sudah pasti Dia Kristus sumber kekuatan akan memberikan kekuatan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana Kristus tahu bahwa manusia memiliki kelemahan dan seringkali kita itu datang kepada Tuhan dalam kondisi di mana kita sedang lemah. Itu baik Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu kemana kita menuju atau kepada siapa kita datang ketika kita dalam kondisi yang tidak baik atau kita dalam kelemahan. Namun itu tidak menjadi bijaksana jika kita hanya datang kepada Kristus ketika kita membutuhkan saja. Seakan-akan Kristus hanya sebagai tempat persinggahan untuk kita. Sementara kita membutuhkan Kristus lebih dari yang sekedar kita tahu bahwa kita membutuhkan Kristus dalam kondisi baik itu dalam kelemahan maupun kita dalam kelimpahan. Lalu yang kedua, Kristus memberikan kekuatan ketika kita kuat. Kalau kita lemah, kita datang kepada Kristus itu wajar Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita dalam keadaan yang lemah, untuk apa kita datang kepada Kristus? Nah, ini yang sering kali kita lupakan Bapak Ibu Saudara, bahwa sekuat-kuatnya kita itu mempunyai kelemahan Bapak Ibu. Saat kita kuat, Kristus itu memberikan kekuatan untuk kita.
untuk kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tidak terlena dengan kekuatan yang kita miliki, sehingga kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri, melupakan bahwa kekuatan kita itu terbatas. Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita saat kondisi kita berkelimpahan, supaya kita tidak menjadi sombong, supaya kita tidak terlena dengan apa yang kita miliki, dengan segala kelimpahan yang kita punya. Seperti yang Paulus katakan, segala perkara, yaitu dalam artian segala perkara ini adalah baik itu kelimpahan maupun kekurangan. Seperti yang Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar pagi hari ini. Kita mau belajar dengan kekuatan Kristus, kita mencukupkan diri dalam segala situasi, baik itu kita dalam kekurangan maupun kelimpahan, ketika kita dalam kondisi kuat maupun kita kondisi lemah. Kita mau belajar mengandalkan Tuhan dalam segala kondisi, karena Kristuslah yang menanggung segala beban kehidupan kita, segala kelimpahan kita. Kita mau tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita, baik dalam segala situasi, baik dalam kondisi kita. Mari kita mau belajar pagi hari ini mengandalkan Kristus baik dalam situasi susah maupun senang. Mengandalkan Kristus, mengandalkan kekuatan Tuhan baik dalam kondisi kelimpahan sekalipun, supaya kita terus bergantung kepada kekuatan sejati, yaitu Kristus sendiri. Kiranya pagi hari ini firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita, untuk kita selalu mengandalkan Tuhan, untuk selalu memegang teguh bahwa Kristus adalah kekuatan yang sejati dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan memberikan rema dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan, di mana kami tidak melupakan situasi apapun, Kristus yang memberikan kekuatan kepada kami, baik kami dalam keadaan lemah maupun dalam keadaan berkelimpahan. Kristuslah yang memberikan kekuatan kepada kami. Kiranya Tuhan yang tolong dalam kehidupan kami, supaya kami melakukan firman-Mu, tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami berbuah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun kehidupan kami dari pagi hingga malam hari nanti, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.